Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan bahas soal Harmony One. Dan untuk di perdagangan hari ini, Harmony ada di kisaran 0,02020. Ya, dia mengalami fase penurunan, teman-teman. Kalau kita lihat di perdagangan kemarin justru penurunannya cukup dalam ya. Di sini ada long stick candle, dan kalau kita lihat dari pergerakan Harmony sejak bulan Mei sampai bulan Juli hari ini, itu tanggal 26 Juli, pergerakannya cenderung dalam penurunan yang sangat konsisten. Jika kita compare sedikit dengan pergerakan dari market Bitcoin sendiri, Bitcoin teman-teman, dia meskipun dalam fase downtrend tapi pergerakannya nggak selalu turun ya. Bahkan kemarin sudah sempat naik ke level 24.000, tapi akhirnya kena reject nih. Sepertinya ini adalah fake out yang terjadi ya. Dan Bitcoin kembali masuk ke dalam bear flag-nya seperti yang udah kita bahas di beberapa video kemarin. Jadi ada potensi terjadi bear flag, dan sepertinya ini masih bisa dibilang ya masih dalam kondisi bear flag, dan masih akan kemungkinan untuk Bitcoin mengalami drop turun sampai ke level 14 ataupun ke 12.000 dolar. Dan Harmony tentunya pasti akan kena imbas. Kalau kita lihat ya, BTC dominance di perdagangan hari ini teman-teman, dia ada kecenderungan membuat pola double bottom. Cuman ini belum terkonfirmasi double bottom, hanya saja dari segi indikator dari MACD itu sudah ancang-ancang untuk golden cross, dan masih sangat potensial untuk terjadi double bottom, sehingga ini akan mempressure banyak altcoin lain untuk mengalami penurunan. Ya, termasuk Harmony tentunya masih sangat berpeluang untuk mengalami penurunan, teman-teman. Jadi buat yang memang udah invest beli Harmony kemarin di pucuk, ya kalian bisa untuk staking dulu Harmony kalian. Semoga nanti bisa kembali ke harga normal ketika bull run. Lalu gimana potensi Harmony bila mana memang masih akan mengalami penurunan? Nah, di sini ada beberapa level yang tentunya teman-teman bisa untuk perhatikan untuk Harmony ya, karena kalau kita lihat dari beberapa news juga belum terlalu banyak teman-teman untuk Harmony ini. Jadi kemungkinan memang jangka pendek ini masih akan mengalami penurunan, dan salah satunya yang sangat berpotensi adalah mengunjungi key supportnya, yaitu di kisaran 0,01743. Ini merupakan level yang mungkin kembali menahan Harmony untuk mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat memang dalam pergerakan Harmony di perdagangan kemarin ini cukup signifikan drop yang terjadi. Kalau kita misalkan ukur, maka kita akan menemukan penurunan sebesar 9,97% atau ya 10% lah kira-kira, hanya dalam satu hari saja. Jadi ini merupakan ya penurunan yang sangat kuat. Dan kalau kita lihat untuk potensinya sendiri seperti apa, kalau dari aku pribadi sih, karena tadi sudah sempat untuk cek-cek juga di Twitter, secara fundamental sebenarnya Harmony masih tetap baik ya. Kalau kita lihat dari komunitasnya, mereka juga sering banyak melakukan edukasi, mereka juga memberikan banyak Q&A. Jadi itu teman-teman yang mungkin mau untuk invest, sebelum kalian invest saja kalian harus make sure kalian tahu project apa yang mereka kerjakan. Dan event-event yang begitu bisa mengangkat harga Harmony sepertinya belum di notice ya. Jadi kemarin aja sih yang cukup bagus, ini ada di 2 Juli mereka berpartner gitu untuk mengembangkan Web3 games. Jadi ini merupakan sesuatu yang bagus ya, publisher by Miracle Universe. Jadi ada game Web3 yang tentunya akan bisa menjadi sesuatu di masa depan nanti. Cuma karena sekarang kondisi market lagi dalam fase bearish, kemungkinan event apapun yang ditunjukkan oleh project-project ini pastinya akan agak sulit ya menemukan sesuatu yang bisa mendongkrak harganya naik. Lalu yang kita mungkin bisa bahas adalah dari segi pergerakan chartnya teman-teman. Kalau kita lihat ya di perdagangan hari ini memang Harmony cenderung agak lesu, terjadi penurunan yang cukup signifikan di perdagangan hari ini. Tapi beberapa indikator yang bisa kita gunakan adalah pertama volume. Kalau teman-teman perhatikan di sini sejak bulan, nah ini adalah bulan-bulan di mana Harmony ini mencapai volume yang tinggi, yaitu di bulan Oktober 2021. Dan untuk perdagangan hari ini di bulan Juni kemudian Juli ini mendapatkan akumulasi yang cukup baik ya untuk Harmony. Dari segi
volumenya itu semakin banyak yang melakukan transaksi, terlebih memang harganya sudah semakin murah, volumenya semakin tinggi, which is ini bagus. Hanya saja sepertinya memang belum ada tanda-tanda ataupun pola yang menunjukkan bahwa Harmony siap untuk reversal, teman-teman, setidaknya jangka pendek, karena kita masih bisa melihat potensi Harmony turun mungkin dalam beberapa hari ke depan ya, di bulan Agustus. Sekarang Juli, besok Agustus ya, masih ada kemungkinan untuk Harmony untuk testing area supportnya yaitu di kisaran 0,017. Kemudian area support berikutnya yang bisa teman-teman perhatikan bila mana 0,017 dijebol yaitu di 0,01093. Jadi ini merupakan bisa dibilang level-level di mana Harmony ini pernah kena reject atau kena tahan di level support tersebut, dan sekarang di 0,017 ini merupakan level support yang sangat kuat, teman-teman. Jadi selama Harmony belum jebol level tersebut, masih sangat berpotensi untuk market naik dan turun. Mungkin harganya bisa naik ke depan, kita nggak tahu. Ini ada volume yang cukup bagus yang terjadi pada perdagangan Harmony, dan ya potensi untuk naik dan turunnya tentunya masih sangat terbuka. Dan kita sebenarnya sekarang lagi nunggu-nunggu nih untuk keputusan dari suku bunga dari The Federal Reserve ya, yang akan diumumkan nanti, teman-teman, di tanggal 28 Juli. Di sini dicatat jam 1 ya, jam 1 pagi mungkin ini waktu Indonesia Barat. Jadi kemungkinan baru akan diumumkan atau kita akan dapatkan pengumuman tentang berapa kira-kira suku bunga yang akan ditetapkan oleh The Fed. Kalau kita lihat sendiri sih, ini prediksinya atau perkiraannya ada di kisaran 0,50. Jadi artinya saat ini itu kan ada di 1,75%. Jadi ada kemungkinan naik sekitar 0,75%, sehingga bisa mencapai harga ataupun di 2,5%. Jadi suku bunganya harus dinaikkan karena memang inflasinya sudah sangat-sangat parah, dan bila mana memang suku bunga yang dinaikkan itu sekitar 0,75 basis point, ini sangat berpotensi untuk membuat market mungkin rebound sesaat. Setelah itu ya udah bisa turun lagi, teman-teman. Tapi kalau dia pastikan suku bunganya naik 1%, nah itu bisa sangat menekan market. Maka dari itu pergerakan hari ini dan juga kemarin sepertinya market memang cenderung agak lesu ya. Kalau kita mengacu pada pergerakan Bitcoin juga nggak terlalu banyak, bahkan sudah terjadi selling di tanggal 19 Juli, kemudian berlanjut sampai hari ini. Sepertinya memang biasa ketika mau pengumuman sesuatu hal penting, market cenderung merespon lebih awal. Dan paling kita juga harus mewaspadai tentang adanya dead cross pada MACD. Kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, ini sudah ancang-ancang mau dead cross, teman-teman. Jadi hati-hati sekali. Dead cross bisa memicu banyak orang untuk melakukan penjualan. Dan tidak terkecuali ya, kalau kita lihat dari Harmony sendiri, dia sudah mau dead cross juga. Tentunya ini sangat-sangat berpotensi untuk membuat Harmony turun lebih dalam lagi dari harga saat ini. Cuman ya kita masih harus menunggu nih, karena hari ini kan masih tanggal 26, jadi masih ada sekitar 2 hari ke depan. Market mungkin akan tetap lesu, dan bila mana memang ada good news bagi market, bisa aja market naik tiba-tiba signifikan dengan peningkatan harga yang ya drastis. Tapi kalau memang kondisinya keputusan daripada The Fed ini menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi, misalkan 1%, nah itu bisa hampir dipastikan ya bisa membuat market drop lebih dalam lagi, teman-teman. Dan kalau kita lihat Bitcoin ini masih sangat berpotensi untuk turun. Menurutku sih bisa turun sampai ke ya 15, 14 ataupun di 12.000 dolar. Kalau Harmony tentunya ketika dia gagal untuk mempertahankan level support di 0,017 ya, turun bisa sampai ke 0,01 sekian. Terus kalau dari segi pergerakan di sini kita bisa melihat Harmony masih berpotensi ya untuk membentuk pola yang namanya broadening wedge. Dan memang ketika dia berhasil untuk break up
barulah kita bisa untuk mulai melirik ataupun mempertimbangkan bila mana Harmony memang akan mengalami fase reversal untuk beberapa waktu ke depan teman-teman. Cuma untuk sekarang ya mungkin masih memang berpotensi untuk melanjutkan penurunan, dan kedepannya nanti tentunya market pasti akan rebound. Cuman kita saat ini memang dalam siklus downtrend. Cuman ini bisa menjadi beberapa pola acuan ataupun kemungkinan untuk Harmony ya, dia dalam broadening wedge, dan kita akan sangat menunggu ketika Harmony berhasil untuk breakout trendline ini. Dan untuk level yang bisa kita perhatikan, mungkin kalau untuk saat ini sih dia breakout, berarti dia harus bisa tembus sampai ke 0,026. Tapi bila mana memang Harmony akan turun dulu, dia turun dulu sampai ke level 0,01 misalkan. Nah, di sana mungkin kita akan menemukan rejection daripada trendline yang terbentuk ya, sehingga bisa kita pertimbangkan ke depan untuk Harmony ini bisa aja mantul dari level-level yang bisa dibilang harganya sudah sangat kemurahan, sehingga mungkin akumulasi bisa lebih banyak terjadi dan bisa membuat harganya naik teman-teman. Tapi untuk jangka pendek ya masih turun lah. Jadi 0,0241 itu juga bisa menjadi level resistance yang kuat untuk saat ini Harmony. Jadi so far dia masih akan mengalami koreksi sepertinya untuk jangka pendek. Terus juga kalau kita lihat ya dari time frame 4 jam, di sini kita mungkin bisa menemukan beberapa indikasi teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari 4 jam, kita bisa lihat di sini bahwa Harmony sebenarnya sudah kehilangan volume jangka pendeknya. Kalau kita lihat di sini ya dari perdagangan tanggal 20 Juli sampai hari ini tanggal 26, itu volumenya terus mengalami penurunan diiringi dengan penurunan harga dari Harmony. Ketika sebelumnya dia berhasil naik, bahkan dia sudah berhasil jebol untuk EMA 99 di sini sebagai area resistance. Tapi akhirnya kembali untuk drop di sini di tanggal 25 kemarin, 25 Juli dia breakdown support yang menurutku cukup kuat ketika market lagi uptrend, dan saat ini kondisinya lagi berada di bawah dari level support tersebut. Terus dari MACD sendiri dia sudah ada di level jenuh-jenuh jualnya sebenarnya, cuman nggak menutup kemungkinan memang masih bisa turun sampai ke level 0,017 seperti yang kita sudah bilang tadi, sembari kita menunggu keputusan apa yang bakal diambil oleh The Fed, karena keputusan tersebut akan sangat mempengaruhi untuk pergerakan Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Terus ya paling itu aja sih untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk saat ini. Menurutku masih bakalan turun sampai ada good news yang bisa men-trigger market untuk naik terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan Harmony. Sementara yang mau masuk niat untuk invest long term di Harmony, bisa teman-teman perhatikan level-level support yang seperti aku jelaskan tadi di 0,17. Itu bisa teman-teman jadikan tempat akumulasi, atau di harga yang lebih murah yaitu di 0,01 dolar teman-teman. Tapi buat yang sangkut gains, teman-teman bisa staking dulu di exchange yang tersedia atau di DEX. Itu silahkan teman-teman untuk staking dulu, semoga nanti bisa menambah jumlah Harmony kalian sehingga ketika market naik teman-teman bisa lebih cepat untuk balik modalnya. Kalau mau efek down ya tunggu aja di level-level yang masih murah, karena menurutku masih sangat berpotensi untuk mengalami penurunan teman-teman. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak diskusi, banyak sharing juga tentang analisa, tentang ya ada beberapa planning, ada yang curhat juga. Jadi monggo untuk join. Kalau teman-teman punya Telegram, bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.